Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini talk show Pasca Ceria bersama saya Ega sebagai host dan perkenalkan malam ini saya ditemani oleh Bu Pendeta Bu Naning. Selamat malam Bu Naning. Selamat malam Eka, selamat malam teman-teman semua. Bagaimana Surabaya? Surabaya masih hujan? Hujan ya, di Jakarta udah jarang hujan nih. Kebetulan teman-teman, iya saya di Jakarta nih. Jauh tapi karena pandemi ini jadi dekat karena adanya Zoom. Oke, saya mau menyapa teman-teman yang sedang nonton talk show Pasca Ceria ini. Saya ingin nyebutkan yel-yel talk show Pasca Ceria. Di sini senang, di sana senang, semuanya senang. Ya, sebelum talk show kita mulai, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya, Bu Naning. Ya. Saya izinkan saya untuk memimpin doa. Ya, Biasanya dipimpin oleh Bu Daning, kita akan berdoa dulu. Tuhan, hari ini kami akan bersama-sama memahami makna Paskah di masa pandemi. Pimpin kami semua agar kami mampu memahami situasi dan memahami semakin mengenal Engkau, terutama untuk merayakan Paskah ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bu Daning sehat? Sehat, sangat sehat, segar dan bugar. Ya, puji Tuhan. Meskipun 1 tahun ini kita banyak mendengar banyak berita duka, teman-teman yang sedang sakit. Ini akan ada banyak pertanyaan loh Bu Naning. Oh iya toh. Ini adalah Paskah kedua ya setelah pandemi ya. Iya betul. Ya, pada tahun lalu ada beberapa orang merasa pandemi ini berakhir cuma 3 bulan. Ada yang seperti itu ya kan? 3 bulan. Terus setelah 3 bulan Paskah berakhir. Kan ada tuh yang bilang kalau ini Paskah pasti selesai gitu kan. Ternyata enggak. Setelah pertengahan tahun, 1 tahun, dan kita udah 1 tahun lebih sih, bentar lagi. Dan beberapa pengamat bilang kalau akan entah kapan. Ada yang bilang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada 3 tahun. Nah, malam ini kita mau ngobrol pas banget nih tentang penderitaan Tuhan di kayu salib dengan apa yang sedang kita alami. Ya kan? Kira-kira nih, bukan kira-kira sih. Untuk kita kembali ke GKI Resik dulu deh, persiapannya gimana menghadapi Paskah ini. Apakah ada perayaan di gedung gereja kah? Atau sama seperti tahun lalu? Boleh diceritakan nggak? Buat saya yang jauh di Jakarta ini. Iya. Rasanya tahun ini kita masih merayakan Paskah di rumah ya. Karena di GKI Resut kebaktian masih dilakukan secara online. Kita belum kebaktian onsite karena situasi di Surabaya belum terlalu membaik. Tidak tahu di Jakarta bagaimana Ega? Di Jakarta penderita penularan paling tinggi se-Indonesia. Iya, sama kalau begitu ya, kita masih prihatin dengan kondisi pandemi ini, karena itu memang kita akan merayakan Paskah di rumah masing-masing. Umat bisa mengikuti kebaktian Paskah melalui siaran atau tayangan kebaktian di SBU TV pukul 7, melalui kanal YouTube, dan kalau mau berinteraksi melalui media Zoom pukul 8.30. Ya, itu yang masih kita persiapkan. Dan hanya kebaktian ya, kita enggak ada cari telur atau apa begitu ya, karena memang kita masih dalam kondisi prihatin. Sementara itu yang sedang dipersiapkan sekarang, Ega. Padahal selain Natal, biasanya kita meriah lah ya di gereja. Paskah itu acara yang paling berkesan loh, karena biasanya ada drama. Saya sering jadi prajurit yang digepui gitu kan. Yang gepui. Dan rasanya kangen sekali loh Bu Naning. Emang kita beneran nggak bisa gitu.
untuk mengadakan kebaktian satu kali aja supaya bisa salam-salaman sama teman, melihat langsung. Kita bosen banget ini 1 tahun di rumah. Bosen ya ibadah Bosen online. banget sih, bosen banget. Ya, saya kira memang kita semua rindu beribadah bersama di gereja ya. Nggak nyangka kita setahun ibadah sendiri-sendiri di rumah gitu ya. Tapi ya apa boleh buat, karena kondisi kan memang belum membaik. Dan di tengah upaya untuk menangani pandemi COVID-19 ini, kita sebagai gereja juga mesti berpartisipasi aktif. Dan kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini bisa diatasi antara lain dengan peran aktif masyarakat menjaga diri, mengikuti protokol kesehatan, apa itu sekarang istilahnya 5M ya. 5M, dulu 3M, sekarang 5M. Nah, sekarang 5M malah itu berarti kan ada upaya serius yang dilakukan pemerintah mengajak masyarakat, termasuk kita semua sebagai warga masyarakat untuk dengan serius pula membantu upaya menangani pandemi COVID-19 ini. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan gitu ya. Jadi mengurangi mobilitas dan interaksi. Nah, kalau kita ibadah bersama di gereja berarti kan ada kerumunan massa. Mungkin memang kursi-kursi bisa diatur jaraknya, tetapi sesudah dan sepulang kebaktian ya siapa yang bisa mengendalikan gitu ya, apalagi lama nggak ke gereja nanti kangen-kangenan gitu ya. Yang lalu saya nggak sadar malahan. Nggak sadar malah memang sulit kalau sudah ketemu, karena itu memang Majelis Jemaat memutuskan sementara kita harus menjadi gereja yang benar-benar mau menyatakan karya Tuhan yang pro-life ya. Tuhan itu kan sangat memperjuangkan kehidupan. Dan justru di Paskah itu sebenarnya kita kan sedang merayakan kehidupan, Eka. Paskah kan memperingati Tuhan Yesus yang bangkit, ya toh? Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus hidup, dan itu menjadi kenangan atau menjadi ingatan bagi kita bahwa sebenarnya Tuhan itu sangat memperjuangkan kehidupan, bahkan bukan hanya kehidupan saat ini, tapi juga kehidupan yang akan datang. Nah, kalau kita merayakan Paskah yang sebenarnya merayakan kehidupan, maka kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, juga mesti merawat, menghargai, dan memulihkan kehidupan. Nah, kalau kita kumpul-kumpul justru menyebabkan semakin menyebarnya virus corona, nah itu berarti kita menyumbangkan kemungkinan bertambahnya angka kematian. Kan tidak cocok begitu ya? Iya, benar sih. Secara virtual kita masih bisa merasakan interaksi dengan teman-teman melalui Zoom misalnya kan. Di masa pandemi ini saya pribadi justru terhubung kembali dengan teman-teman di GKI Resut. Udah lama banget saya nggak ikut persekutuan, saya jadinya ikut persekutuan. Iya. Walaupun saya sekarang ketemu kita ya, Eka ya. Iya, nggak bisa ngobrol seperti sekarang. Sekarang malah bisa ngobrol gitu kan. Memang kita bisa melihat pandemi ini sebagai sebuah masalah ya. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat berkat-berkat seperti itu sih. Betul, betul. Ya. Jadi mestinya kita bisa berdamai dengan pandemi COVID-19 ini agar kita tetap bahagia, sukacita dalam segala kondisi yang ada. Tapi kalau saya dengar teman-teman curhat, sebenarnya di masa pandemi ini yang dirindukan bukan hanya teman-temannya, tapi juga suasana di gedung gereja. Bagaimana kita menikmati ibadah kusuk, ya kan? Apalagi saya gitu kan, sejak kecil, sejak kelas 4 SD sudah di GKI Resut. Kangen banget setiap sudut-sudutnya itu kayak membangkitkan memori gitu sih kalau saya gitu kan. Sekarang cuma melihat gambar gedung gereja aja ya rasanya nggak cukup gitu kan. Nah, itu yang membuat kita terus berharap kapan ya bisa mulai beribadah di gereja. Tentu berharap banget bisa merayakan Paskah
di gedung gereja. Sebab seperti tahun-tahun yang lalu, apalagi tahun lalu kita cuma ada di rumah. Tahun ini tuh bisa gitu kan. Jadi sebenarnya ya agak sedikit kecewa. Boleh kan Bu Naning kalau kecewa sedikit gitu kan. Jadi Ega nggak bisa pulang Surabaya, kalaupun pulang Iya. Surabaya nggak bisa Sekarang apalagi GKI Resut gitu ya. Sekarang apalagi kalau lewat tol gitu cuman 10 jam, 12 jam selesai itu Surabaya. Iya, bisa PP. Ya, memang Eka, kita semua memiliki kenangan di gedung gereja, gitu ya. Selama ini kita beribadah, bersekutu di gedung gereja yang aktif sejak kecil, sejak sekolah minggu, pasti kangen banget dengan gedung gereja. Banget. Tapi kita mesti ingat bahwa gereja itu sebenarnya bukan gedungnya. Tapi gereja itu adalah orangnya. Nah, tentu Eka masih ingat bahwa gereja itu kan persekutuan orang-orang percaya, gitu ya. Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hakikat gereja adalah orangnya. Nah, bukan berarti kemudian kalau pandemi sudah selesai, kita tidak butuh gedung gereja, pasti butuh, begitu ya. Tapi di masa pandemi ini, ketika kita tidak mungkin untuk berkumpul bersama di gedung gereja, kita justru diingatkan bahwa gereja adalah orangnya. Dan persekutuan itu sebenarnya tetap ada. Gereja itu tetap hidup. Karena itu GKI Resut tetap hidup, kegiatan tetap jalan. Cuman pusatnya tidak lagi di lokasi Residen Sudirman, gitu kan? Tidak lagi di gedung gereja, tetapi di rumah-rumah anggota jemaat, di rumah-rumah umat kita bisa beribadah. Nah, untuk bisa merasakan suasana persekutuan itu, kangen dengan teman-teman dan sebagainya, sebenarnya juga sudah difasilitasi dengan media Zoom itu. Jadi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara, teman-teman semua, juga Ega yang jauh di Jakarta, kangen teman-teman, sebenarnya tidak masalah, kita bisa berjumpa gitu ya melalui media Zoom. Nah, seperti sekarang ini Ega bisa berjumpa saya, kita bisa ngobrol ya Ega ya. Itu menjadi sesuatu yang kita syukuri juga begitu ya. Kita syukuri karena walaupun kita tidak bisa kumpul di gedung gereja, tapi persekutuan kita tetap hidup. Begitu Ega. Betul. Ada lagu tema Paskah tahun berapa itu, Bu Naning? 2019 ya? Itu yang nyiptain Bu Naning ya? Saya hanya menulis syairnya, itu aransemen lagunya. Saya mau diajari sedikit. Kenapa pengen diajari lagu itu? Soalnya itu sama Andri kan waktu itu ya? Ya, sama itu Andri ya. Yang nyanyi siapa Bu Naning? Waktu itu kan saya Doni. Oh, Doni. Kalian 2019 Doni. Ya. 2019 ya. Yang Michael? Michael itu tahun 2017 ya kalau nggak salah. Jadi setiap tahun GKI Resut punya lagu tema Paskah? Iya, jadi sekarang sudah mulai terbiasa ya. Kalau ada perayaan hari besar gitu, kita membuat lagu supaya tema itu makin mendarat begitu ya. Luar biasa loh Resut ini. Yang nyiptain Bu Naning? Ya. Yang nyiptain lagunya Bu Naning? Oh iya, enggak semua saya. Seperti kemarin Natal itu Joy gitu ya. Ada kapan itu Pak Timi gitu ya. Oh, liriknya. Kalau kebetulan saya jadi pendamping panitia Paskah. Oh, ya, tapi itu keren. Gitu ya. Keren, mencipta itu keren. Jadi balik lagi ke 2019 itu Ega sebenarnya kalau dinyanyikan sekarang ya masih cocok ya. Karena di tengah situasi pandemi ini, ketika kita merasakan masa yang sulit, kita berada dalam ketidakbebasan gitu ya. Banyak orang tidak damai, bukan sekedar tidak bebas, tetapi juga mengalami dampak dari pandemi ini kan. Jadi ketika itu juga
kalau kita melihat kondisi umat, kondisi anggota jemaat yang ada yang kehilangan keluarga, mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, maka sebenarnya ketika kita merayakan Paskah ini, kita diberikan semangat lagi, Eka. Karena kita mengingat Tuhan Yesus yang bangkit. Boleh dinyanyikan refrennya nggak? Refrennya, refrennya. semoga saya masih ingat ya. Kalau tidak salah gini. Ingatlah Kristus bukan Tuhan yang mati. Dia bangkit dan hidup di hati ini. Rasakan damai mengalir di hati. Kristus bangkitkan karya damai. Jadi lagu itu bicara tentang damai di hari Paskah gitu ya. Kenapa itu kan kontradiktif ya, kontradiktif ya harusnya. Paskah bagi Tuhan Yesus itu kan masa yang paling sulit, tetapi dia bisa merasakan damai juga kan, menjalani. Jadi ingat Ega, Paskah itu kan kebangkitan Kristus, ya toh? Peristiwa kebangkitan itu adalah lanjutan dari peristiwa penyaliban, kesengsaraan penyaliban itu di Jumat Agung ya. Lalu Tuhan Yesus disalib dan kemudian mati dikuburkan. Tapi ceritanya tidak berakhir di situ gitu. Betul. Ketika para murid sedih, para murid merasa kehilangan, masyarakat sekitar menjadi pribadi-pribadi yang menakutkan bagi mereka karena mereka takut ditangkap dan sebagainya. Ada berita Tuhan Yesus bangkit. Tentu Eka ingat bagaimana Maria Magdalena dengan penuh sukacita ketika tahu Tuhan Yesus bangkit, lalu dia bercerita kepada teman-temannya. Jadi sebenarnya saat kita merayakan Paskah yang pertama itu juga terjadi di tengah kondisi murid-murid pada waktu itu yang tertekan. Di titik terendah lah ya. Tertekan, sedih, mereka tidak damai begitu. Diuber-uber juga pasti kan. Makanya ketika berita kebangkitan Kristus itu mereka dengar, wah itu surprise ya. Itu surprise, bahkan mereka ada yang tidak percaya. Siapa yang tidak percaya? Misalnya Thomas itu kan tidak percaya. Karena apa? Tidak mungkin. Seringkali kita kan juga berpikir gitu toh. Wah tidak mungkin ya, ini masalah sudah kayak gini gitu ya. Ini sulit begitu ya. Merasa kita sudah dikubur oleh kesedihan, kekecewaan masalah. Jadi kita mesti fokus pada berita Kristus yang dan hidup. Betul. Jadi kita kalau merayakan Paskah mesti fokus pada berita Kristus yang bangkit. Ada kuasa kebangkitan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, Kristus yang bangkit itu artinya apa? Bukan hanya Tuhan Yesus yang bangkit, tetapi kuasa kebangkitan itu membangkitkan kita. Kristus yang bangkit itu berarti Tuhan kita itu Tuhan yang tidak mati, gitu ya, tulis di referen tadi ya. Tuhan yang hidup di mana? Bukan hidup jauh di di langit di atas, tidak. Jadi Tuhan hidup di hati kita. Jadi kalau kita meyakini hal ini, kita pasti bisa berdamai dengan kondisi pandemi ini, meskipun tidak mudah ya. Bahkan mungkin kita bisa semangat berkarya dalam situasi seperti tidak menyebarkan keresahan dan ketakutan, tapi mengabarkan bahwa ada pengharapan dan kehidupan yang penuh damai bila kita hidup beriman kepada Tuhan yang bekerja. Jadi Tuhan sedang bekerja ya. Sekarang ini. Justru karena Tuhan bangkit, Tuhan hidup, dia bekerja dalam kehidupan kita. Dia ada di hati kita, dia ada di hidup kita. Ini yang perlu kita imani ya. Sehingga kita bisa merayakan Paskah dengan sukacita. Sukacita kita itu kan tidak tergantung pada kondisi yang kita alami. Walaupun kenyataannya ya itu nggak mudah loh Bu Nani. Betul. Sangat tidak mudah. Itu tuh kayak apa ya? Ketika saya banyak mendengar di sekeliling saya itu rasanya kok kebangetan sih Tuhan gitu kan. Sampai kehilangan pengharapan. Apakah jadi pertanyaan teman-teman itu pasti memang masih ada pengharapan ya?
situasi seperti ini yang kita nggak tahu loh endingnya pandemi ini kapan. Itu yang bikin bagi pebisnis seperti saya situasi tanpa kepastian itu buruk. Kalau memang buruk ya sehari aja nggak apa-apa, asalkan kita tahu kapan selesai. Rugi ya nggak apa-apa, berapa kita pengen tahu ruginya berapa supaya kita bisa actionnya seperti apa. Tapi kalau seperti sekarang itu rasanya tuh lorong itu nun jauh di sana dan masih gelap, entah kapan ujungnya. Iya. Itu memang tidak mudah. Iya. Tapi kehidupan ini kan memang tidak mudah ya. Jadi kan Ya, sebenarnya memang. persoalan itu bukan hanya pandemi begitu ya. Ada rangkaian, kalau orang bilang hidup itu sebenarnya rangkaian persoalan gitu. Dan kita orang-orang percaya ini pentingnya begini kan. Justru kita disebut sebagai orang beriman ketika di tengah situasi yang tidak mudah kita tetap beriman. Nah, jadi contohnya kalau di masa Paskah ini kita masih harus berhadapan dengan pandemi, sebenarnya iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit itu sedang diuji keseriusannya. Kita serius enggak beriman kepada Tuhan? Dites ya. Ya, iman itu kan memang percaya pada Tuhan yang enggak kelihatan tapi merasakan, gitu kan? Seperti itu. Nah, kalau semuanya bisa kita ukur dengan logika kita, dan nanti kita menjadi Tuhan atas kehidupan ini. Pandemi ini sebenarnya sangat mengingatkan kita ya, kita ini siapa sih? Kita ini hanya manusia yang ringkih, kita butuh Tuhan. Karena kita butuh kuasa. Katanya orang Jawa. Ya. Urip mau mampir ngombe. Nah, mampir ngombe itu apa Ega? Dan nggak ngerti mungkin. Mampir untuk minum saja, sebentar saja lah gitu kan. Semuanya ini kan ya itu tadi untuk mengenali siapa sih kita ini sebenarnya, ya kan? Bagi Tuhan itu kita tuh siapa. Jadi kita bisa melihat ke dalam. Gitu kan. Iya, betul, iya. Oke, Bu Naning, bukankah di masa pandemi ini ada banyak orang yang bisa jadi kehilangan damai, kesulitan hidup, bahkan kehilangan pengharapan. Itu gimana, Bu Naning? Ya, itu konteks kita banget begitu ya. Ya, karena itu Panitia Paskah tahun ini mencanangkan tema bangkit dan menang. Karena kita tahu pandemi yang berkepanjangan membuat banyak orang sudah lelah gitu ya, membayangkan masa depan seperti apa, itu perlu disemangati gitu ya. Karena ketika kita merayakan Paskah, itu kan sebenarnya kita sedang merayakan semangat untuk bangkit. Nah, ingat itu ketika Maria Magdalena diutus oleh sang guru setelah berjumpa dengan Kristus yang bangkit untuk segera pergi kepada murid-murid yang lain mengabarkan bahwa sang guru bangkit dan hidup. Nah, itu berarti ketika kita merayakan Paskah di tahun ini, kita sebenarnya juga memiliki tugas panggilan. Membawa semangat, bangkit, dan hidup, gitu ya. Jadi kita mesti menang ini menghadapi kesulitan ini. Kita tidak boleh kalah oleh masalah. Kita mesti menjadi pemenang karena Tuhan Yesus sudah menang. Kuasa kebangkitan Tuhan yang bekerja dalam diri kita memampukan kita untuk berjuang dalam hidup ini. Ya, kita jadi pemenang dan dengan demikian kita juga bisa memberitakan kepada orang lain. Jangan kalah oleh pandemi. Kita mesti berjuang karena ada Tuhan yang hidup, yang bekerja, memampukan kita untuk menghadapi kesulitan hidup. Kira-kira begitu. Setuju banget. Meski tidak mudah, meski lelah, meski capek. Betul. Tapi saya setuju itu, bahwa kita harus bangkit dan menang. Bangkit dan menang. Oh ya, tadi kan kita cerita kalau ada lagunya tuh setiap tahun. Apakah tahun ini juga ada lagunya, Bu Naning? Iya, ada. Semangat gitu loh, bangkit dan menang ini loh.
Iya, memang tahun ini lagu temanya itu tidak dipublish sejak minggu-minggu Prapaskah, karena tahun ini memang lagu temanya khusus bicara tentang bangkit dan menang. Karena itu nanti dalam ibadah Paskah itu kita akan menyanyikan bersama lagu Kita Bangkit dan Menang untuk menyemangati kita semua, begitu hingga kita bisa menyemangati orang lain di tengah pandemi ini, kita bisa bangkit dan menang gitu. Nah, saya bocori liriknya aja ya. Oh, belum ada notasinya ya? Nah, liriknya aja ya? Liriknya aja saya bocori liriknya aja. Nanti kalau Eka siap-siap dicatat ya teman-teman, siap-siap dicatat. Ya, kalau ini bisa belajar melalui video yang disebarkan ke mungkin grup-grup WA atau melalui medsos, dan di ibadah Paskah ini diharapkan kita sudah bisa belajar itu. Nah sekarang bocorannya liriknya aja, boleh. Ya, liriknya bunyinya gini, kalau badai menghempas hidup, jangan biarkan resah mengubur pengharapanmu kepadanya. Dia berkarya di segala musim kehidupan. Haleluya, haleluya. Di dalam Kristus ada kebangkitan. Haleluya, haleluya. Bersama Kristus kita bangkit dan menang. Wih, saya jadi pengen nyanyi nih. Nah, nanti Eka mesti nyanyi nih waktu di Zoom ya, Paskah ya. Jadi kalau nyanyi saya bisa jadi pemberita kabar baik supaya bisa membangkitkan semangat teman-teman dan orang-orang yang lain. Ya. Jadi nanti belajarnya di mana, Bu Nani? Nanti ada video yang dikirimkan gitu ya. Oke. Dengan teman-teman ya. Ini memang dibuat sederhana, kalimatnya, liriknya singkat, 1 bait saja supaya bisa dihafal. Semoga nanti nyanyinya pakai gitar juga bisa ya. Bisa. Lagunya gampang kok. Gampang ya. Iya. Supaya kita bisa menyanyikan, diperdengarkan kepada orang lain gitu ya, dalam rangka membangkitkan semangat orang lain begitu ya. Jadi kalau begitu kita bisa tetap bersuka cita dalam perayaan Paskah tahun ini. Kita bisa bernyanyi bersama. Dan mestinya di tengah keluarga kita juga bisa bergembira bersama dalam merayakan Paskah. Iya. Bu Naneng, apakah ada tips atau contoh-contoh yang kreatif gitu untuk merayakan Paskah bersama keluarga di tengah pandemi dengan sukacita ini? Ada banyak ya. Ada banyak kreasi yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita bisa membangun suasana sukacita perayaan Paskah di rumah, mulai dari menata ruangan. Jadi kalau Paskah di gereja itu kan biasanya gereja didekor ya. Nah, di rumah mungkin kita juga bisa menata ruangan kita, boleh buat dekor bersama ya. Kalau yang masih punya anak-anak kecil kan seru itu diajak untuk mendekor, misalnya pasang bunga, juga ya? Iya, hiasan gitu. Saya kira para orang tua yang masih punya anak-anak kecil bisa melibatkan mereka gitu ya, keluarga saling membantu. Kayak Natal gitu loh Eka. Kalau Natal itu kan orang pasang pohon Natal, mendekor gitu loh. Paskah harusnya suasana Paskah ini juga terasa gitu ya. Hanya mungkin kita belum terbiasa ya, karena kita masih biasa Paskah yang didekor di gereja. Nah, ini kesempatan nih gitu ya. Keluarkan talentamu gitu ya, keluarkan kreasimu ya, orang tua bisa mengajak anak-anak seperti itu gitu ya. Lalu yang kedua, tentu ruangan udah didekor, kita bisa mengajak semua beribadah bersama gitu ya, supaya suasana Paskah itu hadir di rumah. Boleh juga berkreasi, misalnya para orang tua bisa membuat aturan gitu ya, kita pakai baju dress code-nya apa gitu ya, warna-warni kah supaya ceria. Seru. Betul. Nah, itu kan seru gitu ya. Nah, kalau sudah begitu ada dekornya, ada dress code-nya, setelah kebaktian difoto ya, difoto ya, betul. keluarga ya, di share. Nah, ini kan kenangan yang berharga ya. Setelah itu. Betul ya, kan sekarang pada punya ini ya, akun IG dan sebagainya, itu seru. Iya.
Ya, saya membayangkan kalau ada anak-anak kecil itu senang begitu ya di situ ya. Tapi yang tinggal sendiri pun juga enggak masalah begitu ya. Kayak saya di rumah kan enggak ada anak kecil gitu ya. Tapi kami selalu mempersiapkan itu. Nanti foto ya kalaupun enggak di-share buat kenangan pribadi ini loh, Paskah. Tapi kan Bu Naning, Kak Yudi gitarnya pintar, jadi bisa nyanyi-nyanyi terus. Iya, Kak Yudi suka menyanyi, jadi suka ya salah satu kreasi di masa pandemi, jadi banyak nyanyi. Ya, hal lain misalnya gini, kalau waktu di Paskah itu ya di gereja yang terutama ada anak-anak kecil, biasanya kan ada lomba-lomba ya. Ada apa itu? Ega ingat enggak waktu sekolah minggu lomba mencari telur? Mencari telur, iya dong. Lalu lomba menghias telur gitu. Loh itu kan bisa juga dilakukan di rumah. Iya betul juga sih. Betul juga. Mungkin ini antara ayah, ibu, anak atau siapapun anggota keluarga di rumah lomba ini menghias telur. Menghias telur, iya betul. Ya itu anak-anak bisa mencari telur. Nah tentu harus ada hadiahnya biar seru ya. Iya. Ada hadiahnya biar seru gitu. Yang kekinian Ega, yang sekarang musimnya orang bikin video bareng. Ya, musimnya orang mengunggah video. Nah, kalau keluarga itu suka nyanyi ya boleh bernyanyi bersama atau memberi ucapan sederhana. Ucapan selamat Paskah biasanya kan kita saling mengucapkan kepada teman-teman, kepada keluarga. Lah kita bisa pakai video. Tidak hanya tulisan ya, buat kartu yang yang dikirim atau buat video mengucapkan itu anggota keluarga kepada sahabat, kepada family itu kan menjadi sesuatu yang menarik begitu. Jadi sebenarnya perayaan Natal yang biasa kita lakukan dengan meriah itu sama seperti merayakan Paskah ya, merayakan semangat kebangkitan. Meriah ya. Betul, seharusnya lebih meriah. Kalau saya sekarang semakin dewasa, semakin senang Paskah daripada Natal. Karena mungkin kedalamannya, ada kedalaman peristiwa yang sangat krusial lah ya bagi kita. Cuman memang mungkin dunia Barat itu mengkomersialkan Natal itu mungkin lebih meriah gitu kan. Ya, jadi di masa pandemi ini kita justru diingatkan kembali bahwa kita menyambut kebangkitan itu dengan sukacita ya. Dan ya kalau di masa pandemi ada banyak orang susah, dan di masa Paskah pertama itu juga banyak orang susah sebenarnya, sama konteksnya begitu ya, mirip lah begitu ya. Maka tetap sambut dengan sukacita. Nah, membangun suasana di rumah ya tentu Eka mesti ingat bahwa sukacita itu bukan hanya dinikmati sendiri. Betul. Dan salah satu contoh ide kreasi yang lain adalah berbagi. Jadi kalau ini kan yang paling dekat dengan kita kalau kita merayakan Paskah itu simbolnya adalah telur, ya toh? Karena telur itu kan simbol kehidupan. Ya, ada kehidupan di dalamnya yang bangkit dan hidup begitu ya. Nah di masa pandemi ini kan banyak orang butuh telur, ya kan? Supaya meningkatkan imun katanya ya. Jadi sebenarnya kalau di rumah tadi diadakan menghias telur lalu berburu telur gitu, kita juga bisa bersama-sama dengan keluarga itu menyiapkan keranjang misalnya diisi telur yang dihias, dikasih satu ucapan, lalu kita membawa itu sebagai tanda kasih, menyemangati teman-teman atau sahabat siapa yang kita kenal mungkin dalam kondisi sakit masih kena COVID atau dalam kondisi habis kehilangan anggota keluarga, atau bahkan para lanjut usia, oma opa yang di masa pandemi ini tidak bisa kemana-mana, mereka rindu teman-teman, tidak bisa, mereka mau terhubung dengan teman-teman yang lain, gaptek gitu kan, kita bisa coba ingat. Mungkin tidak usah banyak-banyak kalau memang kita tidak punya gitu ya, mungkin satu keranjang aja kita bawa. Dan diberi ucapan begitu ya, bangkit gitu ya, menang Tuhan bersamamu. Wah itu akan menjadi kabar gembira yang sangat mengena di masa pandemi ini. Nah sekarang saya tanya nih, kalau Ega sendiri kira-kira punya ide apa?
Saya mau itu susah sih. Jadi kalau nggak boleh kemana-mana, biasanya saya sama anak-anak itu karena saya senangnya buku, membacakan cerita, membacakan cerita tentang Paskah maupun cerita-cerita yang berhubungan dengan pemberian semangat mungkin ya, ya kan, bahwa ya memang kita tidak memungkiri bahwa situasinya tidak memungkinkan untuk sebenarnya untuk benar-benar punya pengharapan. Tuhan Yesus sudah membuktikan ketika di titik bagi manusia itu nggak ada pengharapan, dia bangkit. Itu tuh saya bisa merasakan sukacita yang sama seperti Maria Magdalena pertama kali mendengar. Itu tuh pasti antara kok yo memberikan dahaga kita tuh bisa terpuaskan karena setitik air yang benar-benar gak mungkin sebenarnya, tapi ternyata mungkin ya Bu Naning ya. Iya, bagus itu Ega. Bahwa Tuhan tuh sudah bekerja, ya sudah bekerja loh. Bukan ngomong tok, sudah membuktikan bahwa penderitaan paling berat, titik yang paling rendah pun, kalau kita percaya dengan iman bahwa Tuhan bisa menjungkir balikkan fakta bahwa sepertinya nggak ada harapan, tapi enggak. Kalau bersama Yesus itu selalu dan selalu ada harapan. Betul, ya. Eka tahu, jauh sebelum Paskah ya, sebelum Perjanjian Baru, kalau membaca Alkitab itu ya, di kitab Ayub. Ya, kitab Ayub itu ada satu kalimat penting yang biasanya juga itu diingat ketika Paskah. Tahu apa itu? Apa? Ya, itu ketika Ayub dalam kondisi yang terpuruk ya, dalam kondisi yang sangat menyedihkan, kehilangan harta benda, kehilangan anak, juga kondisi yang sakit. Tapi Ayub orang beriman yang terus merasakan Tuhan itu hadir. Karena itu dia bilang, aku tahu penebusku hidup. Dan karena itu aku akan bangkit dari debu. Itu Ayub 19 ayat 25. Jadi jauh sebelum peristiwa kebangkitan Kristus. Ini artinya adalah kalau kita menjadi orang beriman, penting kita merasakan dan mensyukuri gitu ya bahwa kita punya Tuhan yang selalu hidup dalam kehidupan kita. Betul. Nah, kalau itu yang kita imani, maka kita serius nih beriman pada Tuhan yang bangkit dan hidup, maka kita bisa betul-betul menjadi pemenang kehidupan. Kita tidak pernah dikalahkan oleh pandemi apapun gitu ya. Pandemi boleh ada silakan, tapi kita selalu punya ide-ide kreatif gitu ya untuk berjuang dalam hidup ini, untuk berkarya, juga memberitakan kepada banyak orang ada Tuhan yang hidup, jangan putus asa begitu. Jangan menyerah. Jangan menyerah, betul. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ya. Baik, sepertinya kita sudah tak terasa di penghujung acara Bu Naning. Waktu kita sudah habis, pertanyaannya juga sudah dibacakan semua. Semoga teman-teman yang mendengar, mengikuti acara kita malam hari ini beroleh sukacita, beroleh pengharapan. Sama seperti Maria pertama kali mendengar bahwa Yesus bangkit. Setelah mendengar, gak dipek dewe, tetapi ngajak konco-koncone lainnya bahwa ada berita baik, bahwa harapan kita tuh ada dan telah bangkit Tuhan kita. Gak main-main gitu kan. Iya, benar begitu ya Bu Naning. Iya, betul. Jadi memang kita mesti tetap semangat merayakan Paskah. Dan kalau saya ingat begini satu hal ini ya terakhir, bahwa kita ini beruntung loh ya diberikan kesempatan gitu ya oleh Tuhan untuk bisa merayakan Paskah dengan berfokus pada perayaan di rumah gitu ya, dan itu menjadi bagian dari sejarah kehidupan. Ya, keluarga-keluarga yang masih punya anak-anak kecil ya,
Nanti anak-anak itu akan ingat tahun sekian ya 2020, 2021 betapa bahagianya, gembiranya merayakan Paskah bersama keluarga di rumah. Jadi tetap semangat ya Eka, tetap semangat Bapak Ibu, saudara-saudara semua, karena kita harus terus bangkit dan menang, gitu ya. Amin. Kita akan akhiri. Bu Naning boleh menutup dalam doa. Baik, ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersukacita menyambut perayaan Paskah. Walaupun itu tidak mudah, karena kondisi kami berada di tengah masa yang susah dalam pandemi ini. Tapi kami percaya Engkau menolong kami. Kuasa kebangkitan Kristus memampukan kami untuk terus bersukacita, merasakan Tuhan hidup, Tuhan hadir, dan kami selalu semangat berjuang menghadapi pelbagai kesulitan hidup ini. Kami selalu semangat berjuang untuk memberitakan kabar baik tentang kebangkitan Kristus, tentang Tuhan yang hidup, bekerja di tengah kehidupan dunia ini. Tolonglah kami semua Tuhan. Beri kami pertolongan, penyertaan, dan sukacita surgawi. Hingga kami siap menyambut Paskah dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus, Tuhan kami yang bangkit dan hidup. Amin. Oke, pertanyaan untuk episode kali ini adalah apa tema perayaan Paskah GKI Residen Sudirman di tahun 2021? Silakan jawab. Pertanyaan dapat dijawab di kolom komentar YouTube atau kolom komentar Instagram. Untuk 2 jawaban terbaik, masing-masing akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp50.000. Silakan dijawab, teman-teman. Ya. Terima kasih Bu Naning atas kesempatannya pada malam hari ini. Terima kasih Ega yang jauh dari Jakarta masih terus semangat dengan persekutuan GKI Resut. Saya senang sekali bisa melayani kembali. Teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti acara ini hingga akhirnya. Jangan lupa kita rayakan Paskah dengan bangkit dan menang.